radhiyallahu ankum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ay wa'adna Musa limunajatina ba'da madha 30 lailah wa akmalnaha bi'ashrin layali wa tammatil munajatu ba'da 40 lailah. Qala Zamakhsyari ruya anna Musa wa'ada bani Israil wa huwa bi Masra in ahlaka Allahu aduwahum in ahlaka Allahu aduwahum atahum bi kitabin min indillahi fihi bayanu ma ya'tuna wa ma yadhurrun. Falamma halaka fir'aunu sa'ala Musa rabbahu al-kitab fa amarahu bi sawmi 30 yawman wa huwa syahru dzul qa'dah. Falamma atamma 30 ankara khulufa famihi taghayyar raihatuhu fatasawwaka fa'auha Allah ta'ala ilaihi amma alimta anna al-khulufa fami as-sa'imi atyabu indi min rihil misk fa'amarahu ta'ala an yazida 'alaiha 10 ayyamin min dhil hijjah. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi ay kun khalifati fihim ila an arja' fa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin ay wa aslih amrahum wa la tasluk tariqal ladzina yufsiduna fil ardi bima'siyatihim lillah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ay walamma jaa Musa liwaqtil ladzi wa'adnahu fihi wa najahu rabbahu wa kallamahu min ghairi wasitatin qala rabbi arini anzur ilaik ay arini dhatak al-muqaddasah anzuru ilaiha. Qala Qurtubi ishtaka ila ru'yati rabbih lamma asma'ahu kalamahu fasa'ala an-nadhara ilaihi qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani ay ajabahu rabbuhu lan tastati'a ra'yati fid dunya fa inna hadhihi البنية البشرية لا طاقة لها بذلك ولكن سأتجلى لما هو أقوى منك وهو الجبل فإن ثبت الجبل مكانه ولم يتزلزل فسوف تراني أي تثبت لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك. فلما تجلى ربه لجبل جعله فلما تجلى ربه لجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أي فلما ظهر من نور الله قدر نصف أنملة al-khinsir indakka jabalu wa tafattak wa saqata Musa maghsiyan alaihi min hauli ma ra'a. Qala Ibnu Abbas ma tajalla minhu subhanahu lil jabali illa qadra al-khinsir fasara turaban wa kharra Musa maghsiyan alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih di sini di dalam surat Al-A'raf
yang mana Allah Subhanahu wa taala masih membahas dan juga menceritakan kepada kita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang mana kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi Allah Musa, kejadian-kejadian yang beliau alami dengan Fir'aun. Sekarang yang akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diceritakan di dalam ayat-ayat ini di dalam surat Al-A'raf masih tentang Nabi Allah Musa alaihi salam, tetapi cerita-cerita selanjutnya di sini membahas Nabi Allah Musa dengan kaumnya, yaitu Bani Israel. Yang mana kemarin sudah sedikit sempat kita jelaskan, di waktu mereka semua sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya, mereka melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut menyembah berhala-berhala. Bani Israel pun tertarik dan juga mengagumi dengan apa yang dilakukan kaum itu. Maka mereka pun meminta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam supaya dijadikan salah satu syariat Nabi Allah Musa, yaitu menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pun Nabi Allah Musa mengingatkan kepada mereka semua, mengancam mereka semua bahwa perlakuan seperti itu, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hal yang baik ataupun terpuji. Yang mana harusnya kalian semua di waktu kalian sudah diselamatkan, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kalian mengikhlaskan, memurnikan penyembahan kalian hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan di sini Nabi Allah Musa alaihi salam memiliki janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana janji tersebut setelah 40 hari ataupun 40 malam, sebagaimana yang dibahas di sini, setelah Fir'aun dan juga pasukannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perjanjian di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi Allah Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Yang mana di sini kalau kita ketahui sifat daripada kitab Taurat tersebut beda daripada kitab-kitab terdahulu ataupun yang setelahnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa berbentuk alwah. Jadi papan-papan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ tertulis daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain mereka menulis, bagaimana Al-Qur'an mereka tulis sendiri. Tetapi kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa itu diturunkan tertulis di papan-papan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka dijelaskan di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Allah Musa menjanjikan kepada mereka semua akan membawakan kepada mereka semua Alkitab. Janji tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Imam Az-Zamakhsyari. Di dalam ayat dijelaskan 30 malam dan ditambah 10 malam, sehingga perjanjian tersebut terjadi setelah 40 malam. Di situ Imam Zamakhsyari mengatakan, diriwayatkan bahwa Nabi Allah Musa ketika itu menjanjikan kepada kaum Bani Israel ketika mereka semua masih di Mesir, ketika mereka semua masih di bawah ancaman Fir'aun. Beliau mengatakan kepada Bani Israel, kalau Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ataupun membinasakan musuh-musuh kita, yaitu Fir'aun dan juga pasukannya, maka aku akan membawakan kepada kalian semua kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kitab tersebut fihi bayanu ma ya'tuna wa ma yadharun. Ada semua penjelasan-penjelasan, ajaran-ajaran untuk kalian semua, dan juga akan dijelaskan di dalam kitab tersebut apa yang nanti akan terjadi. Maka falamma halaka Fir'aun sa'ala Musa rabbahul kitab. Maka ketika Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kitab tersebut. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala fa amarahu bi shaumi 30 yauman.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk berpuasa terlebih dahulu 30 hari, yang mana ketika itu wa huwa syahrul dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Falamma atamma 30 ankara khulufa famih fatasawwaka. Ketika setelah selesai puasa 30 hari, Nabi Allah Musa alaihissalam tidak suka dengan aroma mulutnya. Karena kita ketahui orang yang puasa pasti bau mulutnya itu tidak bagus, tidak enak. Di situ Nabi Allah Musa tidak suka dengan bau mulutnya sendiri, maka beliau fatasawwaka, memakai siwak, bersiwak ataupun membersihkan daripada aroma mulut yang tidak enak ketika itu. Maka di situ datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, fa auhallahu taala ilaihi ama alimta anna fama khalufa famis shaimi atyabu indi min rihil misik. Di sini Nabi Allah Musa akan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau dijuluki dengan kalimullah. Bisa langsung berdialog ataupun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mungkin ada hikmah di dalam puasa tersebut. Walaupun mungkin Nabi Allah Musa tidak suka dengan bau mulutnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya ketika itu bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi untukku daripada rihal misik. Maka di situ Nabi Allah Musa diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah puasanya yang sudah dilakukan 30 hari ditambah 10 hari daripada di bulan Dzulhijjah. Maka fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Sehingga sempurna daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu diberikan kepada Nabi Allah Musa 40 malam ataupun 40 hari. Maka setelah Nabi Allah Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yang mana biasanya tempat beliau yaitu di Turi Sina. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Tidak berbicara secara langsung di rumahnya ataupun di kalangan Bani Israel. Maka di situ Nabi Allah Musa meminta kepada saudaranya Nabi Allah Harun alaihissalam, wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Meminta kepada Nabi Allah Harun untuk menggantikan posisinya di kalangan kaumnya, menjadi khalifahnya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika ditinggal oleh Nabi Allah Musa untuk menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dan juga membawa untuk mereka semua yaitu Alkitab At-Taurah. Permintaan Nabi Allah Musa kepada saudaranya untuk menggantikan posisinya sampai Nabi Allah Musa kembali, wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan berikanlah ataupun perintahkanlah kepada mereka semua kaum ini hal-hal yang baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka perbaikilah daripada apa yang dilakukan oleh kaumku. Dan janganlah engkau wahai Nabi Allah Harun alaihissalam mengikuti jalannya orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Nabi Allah Harun ketika diamanahi untuk menggantikan Nabi Allah Musa, posisi Nabi Allah Musa di kalangan Bani Israel ketika itu. Maka walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Allah Musa menepati janjinya dan beliau pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasanya di Turi Sina, dan beliau pun langsung berbicara dan juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khususiyah yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam yang dijuluki dengan kalimullah, tanpa ada perantara. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi dan juga para rasul, mereka semua biasanya kalau mendapatkan wahyu melewati perantara. Tapi Nabi Allah Musa memiliki khususiyah, yaitu langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, maka Nabi Allah Musa pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Di sini Nabi Allah Musa sudah benar-benar menginginkan,
Untuk apa? Melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar sudah cinta dan juga sudah menikmati ketika beliau bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menginginkan keinginan yang lebih. Bukan hanya berbicara tetapi ingin melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Imam Qurtubi mengatakan ishtaqa ila ru'yati rabbih lamma asma'hu kalamah. Beliau benar-benar rindu menginginkan untuk berjumpa ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beliau sudah asyik dan juga cinta ketika mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kalau kita pun kalau mendengarkan suara yang enak, biasanya kita pasti penasaran. Orangnya ini seperti apa? Pengen melihat orangnya yang berbicara. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihissalam yang mana ketika beliau mendapatkan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala, berdialog, berdiskusi, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimullah, beliau pun rindu ingin mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala dan juga memandang Allah Subhanahu wa taala. Di sini qala rabbi arini anzur ilaik, meminta melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah katakan qala lan tarani, engkau tidak akan melihatku di dunia ini. Sebagaimana ulama tafsir mengatakan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Tetapi di akhirat ataupun di alam barzakh nanti itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Dikarenakan apa? Permintaan Nabi Allah Musa tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah permintaan yang salah. Kalau kita lihat permintaan Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya diselamatkan. Allah mengatakan bukan anakmu tidak akan terselamatkan, tidak. Tapi Allah mengatakan bahwa soal ataupun permintaanmu itu adalah permintaan yang salah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menegur Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa permintaanmu itu adalah permintaan yang salah. Yang artinya apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala nanti bisa. Bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi di dunia ini Nabi Allah Musa tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya. Dijelaskan fa inna hadhil bunyah al-basyariyah la taqata laha bidzalik. Karena tubuh manusia ini tidak memiliki kemampuan dan juga kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau mendengarkan suara yang keras itu telinga kita mungkin tidak kuat untuk mendengarkannya. Bagaimana ketika kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala, semua memiliki kekuatan-kekuatan tertentu dan manusia tidak mungkin bisa, tubuh manusia yang di dunia ini tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menjelaskan kepada Nabi Allah Musa, walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah gunung ini. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan zatnya kepada gunung yang ada di hadapan Nabi Allah Musa ketika itu. Yang mana gunung memiliki kondisi ataupun tubuh bentuk yang lebih kuat daripada manusia. Kalau gunung tersebut tetap di dalam posisinya, bisa melihat diriku, engkau wahai Musa nanti akan bisa melihat diriku. Jadi dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialihkan daripada penglihatan tersebut, lihatlah sesuatu yang lebih kokoh dan juga lebih kuat dari dirimu wahai Musa. Apakah sesuatu tersebut mampu melihatku? Kalau tidak mampu, berarti yang lemah seperti dirimu wahai Musa, manusia, tidak mungkin mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah gunung tersebut, sa'atajalla lima huwa aqwa mink. Aku akan memperlihatkan zatku kepada sesuatu yang lebih kuat daripada dirimu secara zahir, yaitu gunung yang kuat, yang besar, yang kokoh. Fa in thabatal jabalu makanah
Kalau gunung tersebut tetap di tempatnya, walam yatazalzal, tidak goyang ataupun tidak hancur, fasaufa tarani, maka setelah itu engkau akan melihatku. Ay tathbutu li ru'yati wa illa fala taqata lak. Kalau tetap di tempat tersebut gunungnya, engkau nanti akan bisa melihatku wahai Musa alaihissalam, tapi kalau tidak maka engkau tidak mampu untuk melihatku sebagaimana gunung tersebut tidak mampu untuk melihatku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penglihatan, bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Gunung tetap di posisinya itu mungkin terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bisa melihat Allah dengan sesuatu yang memungkinkan. Berarti melihat Allah Subhanahu wa taala itu mungkin nanti di akhirat. Jadi para ulama mentafsirkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bisa melihat Allah dengan sesuatu yang mungkin, yaitu tetapnya gunung tersebut. Kalau tetap bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika menisbatkan sesuatu yang mungkin itu, berarti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala pastinya pun juga akan mungkin. Beda halnya kalau kita mengatakan kepada orang lain, kalau misalnya seorang anak meminta kepada kita sesuatu yang besar, uang yang banyak misalnya. Maka seorang ayah akan mengatakan, aku akan berikan harta tersebut kalaunya ini digandengkan dengan sesuatu yang tidak mungkin ataupun mustahil. Maka artinya apa? Seorang ayah itu tidak mungkin akan memberikan anaknya harta yang banyak seperti itu, tidak mungkin. Karena apa? Karena kalaunya itu sesuatu yang mustahil. Kalau lautan jadi daratan misalnya, itu sesuatu yang mustahil. Lautan bisa jadi daratan. Berarti apa? Anak ini tidak mungkin akan mendapatkan uang yang banyak dari ayahnya. Tapi kalau seorang ayah mengatakan, kalau engkau lulus, walaupun anaknya bodoh, tapi kemungkinan lulus dengan nilai yang tinggi dari anak itu masih mungkin. Berarti apa? Berarti pemberian ayah tersebut kepada anaknya itu masih memungkinkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Nabi Allah Musa bahwa engkau tidak akan melihatku kecuali kalau gunung ini akan tetap. Gunung tetap di posisinya itu mungkin. Tetapi walaupun gunung tersebut nantinya akan hancur ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara akal gunung tersebut mungkin tetap di dalam posisinya. Berarti apa? Berarti kemungkinan pula untuk melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan para ulama, nanti di akhirat ada suatu waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada seluruh penghuni surga yang mana kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang ada. Maka di sini para ulama mengatakan kalimat lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sebagai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Asy'ariyah Bani Alawi, kita memiliki keyakinan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat mungkin. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, benar dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin, yaitu tetapnya gunung. Berarti melihat Allah Subhanahu wa taala mungkin, yaitu di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menunjukkan zatnya, cahayanya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam tafsir sini qadra nisfu unmulatil khunsir. Khinsir itu jadi kelingking. Nisif unmulah, kelingking ini punya 3 bagian, unmulah. Dikatakan nisifnya, setengahnya. Itu apa? Cahaya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gunung tersebut. Cahaya siapa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Kadarnya itu hanya sekecil itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, indakkal jabalu wa tafattat. Gunung yang kokoh yang besar bukan goyang saja, hancur lebur karena melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala yang sangat sedikit sekali ketika itu. Dan Nabi Allah Musa pun melihat hal yang seperti itu, gunung yang besar tahu-tahu hilang ataupun hancur, maka beliau pun jatuh pingsan. Dijelaskan di sini, wa kharra Musa sa'iqa wa saqata Musa maghsyian alaih min hauli ma ra'ah. Karena melihat sesuatu yang sangat luar biasa, gunung yang besar tiba-tiba di hadapannya tidak ada wujudnya. Karena sudah hancur lebur karena melihat sedikit daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abbas mengatakan, "Ma tajalla minhu subhanahu lil jabali illa qadral khinsir, fasara turaban." Allah Subhanahu wa taala hanya menglihatkan cahaya yang sangat kecil sekali kepada gunung tersebut, tetapi gunung itu bukannya tidak tetap, bukan goyang saja, tetapi sara turaban, jadi pasir gunung tersebut, jadi tanah. Wa kharra Musa maghsyian alaih, dan Nabi Allah Musa pun jatuh pingsan daripada melihat hal yang seperti itu. Maka dijelaskan juga di sini, ketika Nabi Allah Musa kembali ataupun siuman sadar lagi, maka beliau pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan yang ketika itu mungkin ada kesalahan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa fil hadis, Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum. Wa fil hadis, fasakhal jabal walamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ay falamma saha min ghasyatihi qala tanzihan laka ya rab wa tabra'atan ay yaraka ahadun fid dunya. Tubtu ilaika min su'ali ru'yatika في الدنيا وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي اخترتك على أهل زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليمي إياك بدون واسطة، فخذ ما آتيتك، أي خذ ما أعطيتك من شرف النبوة والحكمة وكن من الشاكرين، واشكر ربك على ما أعطاك من الجلائل النعم. قال أبو السعود والآية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قيل إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحدا من العالمين فاغتنمها وثابر على شكرها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفسير الأحكام مبينة للحلال والحرام، كل ذلك في ألواح التوراة موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي ليتعذوا بها ويزدجروا، وتفصيلا لكل التكاليف الشرعية. فخذها بقوة، أي خذ التوراة بجد واجتهاد شأن أولي العزم، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون الرخص، والعفو أفضل من القصاص، والصبر أفضل من الانتصار، كما قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن عباس أمر موسى أن يأخذها بأشد ما أمر به قومه، سأريكم دار الفاسقين، أي سترون منازل الفاسقين فرعون وقومه كيف أكفرت منهم ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم، فإن رؤيتها وهي خالية من أهلها موجبات الاختيار والانتزاع. Maka dijelaskan di sini di dalam hadis fasakhal jabal, bahwa gunung tersebut itu seakan-akan masuk ke dalam bumi. Yang tadinya terlihat besar tiba-tiba tidak ada, rata dengan daratan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Allah Musa siuman daripada pingsannya ketika itu, beliau pun berdoa dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahwa engkau tidak ada satu orang pun ataupun satu makhluk pun yang bisa akan melihat dirimu di dunia ini. Di dalam tafsir dijelaskan, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang nantinya bisa melihat engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pun mengatakan, tubtu ilaika min su'ali ru'yatika fid dunya. Aku bertaubat atas permintaanku yang tadi aku meminta kepadamu supaya aku bisa melihatmu di dunia ini. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang-orang yang beriman ataupun yang pertama beriman kepada dirimu, keagunganmu dan juga kekuasaanmu. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Abu Su'ud menenangkan Nabi Allah Musa supaya dirinya itu tidak kecil hati di waktu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan ataupun tidak memberikan permintaannya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, engkau adalah orang yang aku pilih, yang telah Allah pilih daripada manusia-manusia yang lainnya yang ada di zamanmu. Dengan apa? Engkau adalah utusanku dan engkau adalah orang yang bisa langsung berbicara denganku. Bikalimillah. Ikhtartuka ala ahli zamanika birrisalah al-ilahiyah wa bitaklimi iyyaka biduni wasitah. Fakhudh ma ataituka, maka terimalah apa yang telah aku berikan kepada engkau wahai Musa dari kemuliaan Nabi dan juga taklim yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi Allah Musa alaihissalam di waktu dirinya tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirinya tidak mampu dan juga tidak bisa. Maka dirinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau aku melarang dirimu untuk melihatku di dunia ini, ketahuilah bahwa aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Engkau telah aku pilih menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul, dan aku telah memberikan kepadamu khususiyah menjadi kalimullah yang bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Maka dengan itu manfaatkanlah itu dan syukurilah atas apa yang telah aku berikan kepada dirimu wahai Musa alaihissalam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam supaya tidak berkecil hati. Beliau ketika menginginkan melihat Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah bahwa Nabi Allah Musa memiliki keagungan, kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya terpilih menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul, dan dirinya pun juga memiliki khususiyah menjadi kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Maka dijelaskan di sini di dalam ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam alwah ataupun lempeng-lempeng kayu yang ketika itu dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana di situ adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa. Secara tertulis langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dijelaskan oleh Allah, wa katabnahu fil alwahi min kulli syai'. Yaitu apa? Apapun yang dicari oleh Bani Israel, solusi kehidupannya, perintah-perintah, hal-hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syariat Nabi Allah Musa itu telah tertulis di dalam kitab tersebut. Wa katabna lahu kulla syai'in kana banu Israila muhtajina ilaihi fi dinihim minal mawa'id. Yang dibutuhkan oleh Bani Israel daripada agamanya, nasihat-nasihatnya, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala tertulis di dalam kitab tersebut. Dan juga hukum-hukum kepada mereka semua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala halal dan juga haram, itu pun juga tertulis di dalam kitab Taurat tersebut. Mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Supaya mereka semua mengambil ibrah
mengambil hikmah dan juga pelajaran daripada kitab tersebut, dan tertulis sedetail mungkin di dalam kitab itu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun syariatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Fakhudha biquwwah, maka ambillah kitab Taurat ini dengan kesungguhan dan juga ijtihad. Karena tidak gampang seseorang untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa, begitu juga kepada Bani Israel ketika itu, untuk benar-benar berpegang teguh dengan isi Taurat tersebut. Jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh yang menjalankan apa yang telah dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Dan perintahkanlah kepada kaum Bani Israel supaya mereka semua menjadi orang-orang yang terbaik yang bisa menjalankan isi daripada kitab-kitab Taurat tersebut. Ikhtiyaril afdal kal akhdhi bil azaim dunar rukhas fal afu afdal minal qisas was sabru afdal minal intisar kama qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang mana di dalam syariat Nabi Allah Musa alaihi salam ada perintah-perintah, ada hal-hal yang terbaik yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab itu. Maka Allah meminta kepada mereka semua untuk melakukan yang terbaik, yang afdal. Sebagaimana syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita bisa lihat di dalam syariat Rasulullah ada sesuatu yang afdal, ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang biasa, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya mubah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengambil yang terbaik. Walaupun itu mubah, walaupun itu makruh, maka hendaknya Bani Israel mengamalkan sesuatu yang terbaik yang ada di dalam kitab tersebut. Mengambil yang wajib, mengambil yang sunnah-sunnah, tapi meninggalkan hal-hal yang makruh ataupun tidak melakukan ataupun meniatkan hal-hal yang mubah sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua, dikarenakan orang yang sabar itu termasuk orang yang insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu lebih afdal daripada kemenangan. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Imam Abbas mengatakan umira Musa an ya'khudhaha bi ashaddi mimma umira bihi qaumuh. Supaya mereka itu melakukan sesuatu yang terbaik ataupun sesuatu yang terberat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Bani Israel ketika itu. Mungkin di dalam perintah tersebut ada pilihan-pilihannya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Allah Musa menyampaikan kepada kaumnya supaya mereka semua itu mengambil sesuatu yang terberat, yang mungkin sulit untuk mereka amalkan. Tetapi di dalam kesulitan tersebut, di dalam kesabaran ketika mereka mengamalkannya, pasti di situ ada ganjaran yang lebih, pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'urikum daral fasiqin. Allah mengatakan kepada mereka semua, kalian ini sudah melihat tempat tinggalnya orang-orang yang fasik, yang mana mereka jauh daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Siapakah mereka? Yaitu Fir'aun dan juga pasukannya. Kita tahu Fir'aun dan juga pasukannya yang memiliki istana, tempat tinggal yang mewah di Mesir ketika itu. Setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggalnya, istananya kosong, tidak ada apa-apanya. Maka di situ adalah ibrah bagi Bani Israel ketika mereka melihat tempat tinggal istana-istana yang mewah yang ketika itu dulunya milik Fir'aun dan juga pasukannya, sekarang sudah khaliyah, sudah kosong. Mereka mengetahui mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik ibrah ataupun pelajaran bagi mereka semua. Walaupun mereka memiliki kekuasaan dulunya, walaupun mereka memiliki harta, istana yang megah, yang mewah, tapi lihatlah tempat-tempat mereka sekarang. Kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada pemiliknya. Karena apa? Karena mereka adalah golongan orang-orang yang fasik,
mereka pun ditenggelamkan dan juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di sini, fa inna ru'yataha wa hiya khaliyatun an ahliha mujibatun lil i'tibari wal inzijar. Kalau kita ini melihat rumah kosong yang dulunya mungkin kita ketahui ada si fulan, ada si faltan yang memiliki kekuasaan ataupun memiliki harta yang banyak, tapi tiba-tiba kita lewat satu rumah, rumahnya megah tapi tidak ada penghuninya, kosong. Dan kita tahu nasib orang-orang itu. Maka itu adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa kepada diri kita, bahwa ketika kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan, nasib kita pun nantinya akan sama. Begitu juga pelajaran yang diambil, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di waktu mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan Firaun dan juga kaumnya, di waktu mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal yang telah ditinggal oleh Firaun dan juga pasukannya. Istana yang megah, rumah-rumah yang mewah, kosong, tidak ada penghuninya. Itu semua supaya mereka semua mengambil ibrah dan juga pelajaran daripada orang-orang yang fasik yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'asrifu. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq ay sa'amna al mutakabbirin an fahmi ayati wa la yatafakkaruna wa la yatadabbaruna bima fiha fa'atmisu ala qulubihim uqubatan lahum ala takbirihim ala takabburihim qala Zamakhsyari wa fihi indarul mukhatibin min akibatil ladzina yusarrifuna an ayatillahi litakabburihim wa kufrihim biha li'alla yakuna mithluhum fayas'aluku bihim sabiluhum wa in jaraw kulla ayatin la yu'minu biha ay wa in yushahidu kullu ayatin Qur'aniyah min al-ayatil munzilah alaihim aw yaraw kulla mu'jizah rabbaniyah la yusaddiqu biha wa in yaraw sabila rusdi la yattahidhu sabila ay wa in yaraw tariqal huda wal falah la yaslukuhu wa in yaraw sabilal ghayyi yattahiduhu sabila ay wa in yara tariqal dhalali wal fasad salakuhu ka qawlihi fahadainahum fastajabul ama alal huda dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina ay dzalikal inhiraf an hadiyallah wa syar'ihi bisababi takdzihim bi ayatillah wa kanu anha ghafilin ay wa ghaflatihim anil ayati lati biha sa'adatihim haitsu yatafakkaruna fihi wa la ya'tabirun. Maka dijelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka Bani Israel dan juga kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan bagi siapapun yang memiliki rasa kesombongan, yang tidak mau bertafakur, tidak mau mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita semua. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan menghalangi bagi siapa orang-orang yang sombong. Yang sombong di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong di dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong di dalam mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran musibah ataupun bencana yang telah Allah berikan kepada mereka semua. Itu akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Fala yatafakkaruna wa la yatadabbaruna bima fiha. Dengan ayat-ayat tersebut, dengan tanda-tanda tersebut, dengan musibah-musibah tersebut, mereka tidak akan bisa berpikir ataupun mengambil hikmah daripada pelajaran itu. Wa atmisu an qulubihim uqubatan lahum ala takabburihim. Dan mereka pun tidak akan tergerak di dalam hati mereka
untuk berpikir ataupun mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran daripada itu semua. Karena apa? Karena kesombongan terlebih dahulu yang ada di dalam hati mereka. Imam Zamakhsyari mengatakan wa fi indzarul lil mukhatabin min aqibatil ladzina yusrifuna an ayatillahi litakabburihim wa kufrihim biha. Jadi di sini ada peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Orang-orang yang memiliki rasa kesombongan dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ayat-ayat yang telah Allah tunjukkan kepada mereka semua. Seakan-akan mereka ini acuh dan juga tidak menghiraukan perintah-perintah Allah, seakan-akan mereka ini tidak mengambil pelajaran daripada musibah ataupun kejadian-kejadian yang terjadi yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka semua. Supaya apa? Li'alla yakunu mithlahum fayasluku bihim sabilahum. Supaya mereka tetap di dalam kesombongan itu dan mereka pun nantinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Kalau kita ambil misal dari Bani Israel di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka semua orang-orang yang memiliki kesombongan, acuh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu Fir'aun dan juga pasukannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Sebelum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana musibah dan juga bencana yang mereka dapati, tapi mereka tetap acuh daripada hal-hal tersebut. Maka mereka pun akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman bagi Bani Israel yang melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, kalau kalian melakukan apa yang mereka lakukan, nasib kalian akan sama dengan apa yang terjadi kepada Fir'aun dan juga pasukannya. Jadi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, musibah dan juga bencana, sebaik-baik orang yang beriman hendaknya mengambil pelajaran yang sangat luar biasa daripada hal-hal tersebut. Jangan sampai kita anggap itu adalah kejadian yang biasa saja. Itu adalah musibah yang biasa saja. Bukan karena kesombongan ataupun kesalahan ataupun kemaksiatan yang kita lakukan. Orang yang beriman harusnya akan melihat kejadian-kejadian yang ada di hadapannya, akan dia kaitkan dengan isi hati dan juga kelakuan-kelakuan dirinya. Ketika jatuh dari suatu tempat ataupun mengalami kecelakaan, jangan anggap bahwa itu adalah kejadian biasa karena kecepatan yang dia lakukan jadi jatuh dan juga tabrakan. Kembalikan bahwa itu adalah sesuatu yang ada di dalam hari kita, yang mana kita belum menjalankan 100% perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga belum 100% menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu salahkan sini ataupun sana, kembalikanlah kepada diri kita bahwa musibah ini turun karena diri kita. Karena kita senantiasa terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun tegur kepada kita semua, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang sangat luar biasa ini. Kalau seorang yang beriman melakukan hal seperti itu, maka insya Allah musibah pun nantinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukan tergolong orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah ataupun pelajaran daripada tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang ditunjukkan di muka bumi ini. Mereka orang-orang yang sombong dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Mereka kalau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat ayat-ayat itu mungkin firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat ayat-ayat tersebut adalah mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi dan juga para rasul. Bisa ayat-ayat itu adalah tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada kita atas keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas musibah-musibah yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Orang-orang yang sombong melihat itu adalah sesuatu yang biasa. La yu'minu biha. Mereka tidak akan mengimani dan juga mereka tidak akan mengambil pelajaran atas itu semua. Mereka akan anggap ini adalah kejadian yang biasa. Fenomena alam saja yang terjadi. Ini tidak ada tangan Tuhan di dalam kejadian-kejadian ini semua. Itu bagi orang-orang yang sombong.
akan melakukan hal seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang beriman akan mengkaitkan segala sesuatu yang dialaminya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian yang tidak baik itu pasti teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Yang masih merasa memiliki kesombongan ataupun masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sombong tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan terpengaruh daripada kejadian-kejadian tersebut. Wa in yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang benar, jalan yang lurus, mereka tidak akan mengikuti jalan-jalan tersebut. Karena apa? Karena sudah ada rasa kesombongan di dalam hati mereka. Mereka menganggap bahwa pemikiran mereka itu lebih ke depan dan juga lebih unggul daripada apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu. Mereka menganggap bahwa kekuatan ilmu yang mereka miliki itu bisa menjaga diri mereka daripada musibah-musibah ataupun kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Mereka tidak ada sandarannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang mereka lihat mereka tidak akan ikuti. Tapi wa in yarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau ada jalan yang sesat, jalan yang tidak baik, yang artinya apa? Jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengikuti itu semua. Itu karena apa? Karena rasa sombong yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka tidak mau menjalankan kebenaran yang mereka lihat secara nyata. Tetapi yang mereka jalankan adalah jalan-jalan yang tidak baik ataupun jalan-jalan kesesatan. Fahadainahum fastajabul ama 'alal huda. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan kepada mereka semua petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada mereka semua hidayah. Tetapi apa? Fastajabul ama 'alal huda. Mereka akan bertutup mata. Mereka akan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar dan mereka tidak akan mengikuti petunjuk dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang lalai dan juga acuh daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Dan ini nanti masih dilanjutkan lagi. Masih cerita tentang Nabi Allah Musa dan juga kepada kaumnya. Kalau di dalam surat yang lain mungkin dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu Nabi Allah Musa mendatangi Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah sudah menegur kepada Nabi Allah Musa bahwa engkau meninggalkan orang-orang yang mana mereka semua sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan diperjelas di dalam ayat-ayat yang selanjutnya yang mungkin insyaallah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Insyaallah Senin yang akan datang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Seperti tahun-tahun yang lalu kebiasaan kita selama bulan Rabiul Awal qiraah siang jam 11:30 kita hanya membahas tentang Rasulullah SAW. Jadi kita insyaallah akan membaca kitab itu Muhammad Rasulullah, kitab Sayyiduna Muhammad itu akan kita lanjutkan setiap hari akan kita baca itu, ya, mulai hari Senin, ya, masuk tanggal 2 ya. Terus ini permintaan Fatihah ya. Al-Fatihah biniyati syifa lil Habib Nuh Al-Haddad. Nas'alullah an yamunnu alaihi bisifa'il ajil wa lutfi syamil sifaan la yughadiru sakaman wala alaman wa alaman wa talibaha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الفاتحة بالقبول وإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم
واجعل مستقر أرواحهم في الدرس الأعلى مع النبيين والصديقين وشهداء الصالحين. ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء، ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعنا ولا يخيب رجانا، وأن الله يحفظنا وإياكم وبلاد إندونيسيا وجميع بلدان المسلمين من جميع البلاء والوباء والأمراض ومن فيروس كورونا، ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعنا ولا يخيب رجانا، ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة، مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية والسلامة، وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأسفياك.